Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Obrolan komunitas kembali hadir menyapa teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang. Pagi hari ini tentunya dari pukul 9 sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersama Enjoy Production dengan membahas tema mengembangkan kreativitas Gen Z di era digital. Karena memang era digital sekarang semakin maju, apa-apa di dunia digital, promosi, jualan, jajan pun melalui bisa dikata ojek online dan juga platform lain ya, seperti toko oren dan teman-temannya gitu kan. Jadi pagi ini kita bakal ngobrol sama dua perwakilan dari Enjoy Production ya, nanti mereka lah ya yang benerin ya. Karena agak sedikit bingung nih untuk pengejaan nama komunitas mereka tersendiri. Jadi hari ini kita dengan tema tadi kata Mita, mengembangkan kreativitas Gen Z di era digital. Sudah hadir Anissa atau Ica dan juga Lina Dewi Astuti pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Palembang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Itu sedikit menggenyi ya kalau kata orang Palembang ya, sedikit menggenyi gitu kan. Halo gitu kan. Oke, jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mendengarkan kita di 88,4 FM bisa juga menonton secara langsung nih melalui YouTube kita di Pro 4 RRI Palembang dan juga bisa melalui aplikasi kita RRI Digital. Dan juga untuk Gen Z mau tanya-tanya soal nantinya sama mereka, bisa ke WhatsApp kita di 0897 7884 884 atau bisa ke nomor telepon 3516556 untuk ngobrol langsung ya. Langsung aja kenalan deh. Kalau aku udah nggak mau kenalan ya, karena kita udah seakrab itu gitu kan. Jadi boleh teman-teman mau kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Boleh. Halo, nama aku Lina. Halo, aku Ica. Aduh. Sumpah ya, kayak ini Beda benar-benar ya iya tadi ya. beda banget ya, benar-benar Gen Z ya, punya dua kepribadian. Itu membranding. Iya, itu brandingnya Dia kan lain salah banget. satu jejak digital juga Kak. Iya sebenarnya kan. benar. Jejak digital ya, karena ini bakal tersimpan gitu kan selamanya di YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi mereka membuat jejak digital yang ya bisa dikata manis lah ya. Jadi nanti kalau mereka mau bagiin linknya, mereka mendapatkan kesan yang cukup baik ya dari pendengar Pro 4 dari Palembang dan teman-teman mereka pastinya. Nah pagi ini kita bakal ngomongin tentang mengembangkan kreativitas Gen Z di era digital. Kira-kira sekreatif apa sih kalian? Itu jadi satu pertanyaannya. Sekreatif apa sih kalian dalam hal ini? Tapi tadi kan baru sebut nama aja. Bisa nggak sih kenalannya lebih panjang lagi, kayak kalian sekolahnya di mana? Udah nggak sekolah lagi ya, kuliah ya, kuliahnya di mana, jurusan apa gitu. Terus juga nantilah kita bakal tanya nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi mereka untuk mendirikan satu rumah produksi bisa dibilang, karena mereka ini mencakup semua hal. Tapi sebelumnya kenalan dulu, boleh deh. Boleh. Dari siapa dulu? Dari yang paling cantik deh, Ica gitu ya. Oh my god, langsung terbranding jadi yang paling Iya, cantik. paling cantik ya kan. Oke, kenalin nama aku Ica. Nama panjangnya sih Anissa ya, biar akrab aja, langsung aja panggil Ica. Jadi kalau misalnya ditanya sekolah di mana, udah kuliah. Aku lagi kuliah di Unsri, Fakultas Hukum. Lanjut kuliah lagi S2. Terus kalau aku di Enjoy itu aku sebagai ownernya, yang waktu itu ngediriin bareng sama partner aku gitu. Oke, partnernya siapa? Ada Fajar namanya, pacar aku sih. Maaf ya. itu aku tidak tahu di luar. Aku refleks aja sih Raja, ternyata pacar ya. Iya, betul. Oke, jadi kalian mendirikan ini berdua. Iya, biar kita produktif. Iya, benar. Sebelahnya ada siapa nih? Halo, nama aku Lina Dewi Astuti, biasa dipanggil Lina. Aku lagi menempuh S1 di Ilmu Komunikasi Unsri. Oke, jadi mereka ini berteman, sedikit cerita ya pendengar Pro 4 RRI Palembang. Mereka ini berteman sedari piyi kecil
kecil ya. Kecil-kecil. Dari kecil-kecil mereka udah temenan sampai sekarang bisa mokel bareng. Enggak. Bercanda ya. Walaupun ini bulan Ramadan enggak bercanda ya. Mokel dikit gimana mokel dikit? Mokel dikit ya. Jadi tadi Ica bilang Ica mendirikan Enjoy Production. Ini bacanya gimana sih? Enjoy atau apa sih gimana anak muda ya, itulah Gen Z itu susah banget loh kalau bikin nama. Setelah nama mereka susah, terus juga mereka bikin produk yang namanya juga disebut susah gitu. Itu gimana tuh? Itu Enjoy Production itu bacanya enjoy aja, Enjoy Production. Jadi kenapa itu bukan enjoy langsung NJ Joy itu, tapi ada T-nya karena sebenarnya enjoy itu singkatan kan. Dari entertain you to feel joy. Oke. Tapi pembacaannya tetap enjoy. Tetap enjoy. Oke. Nah, kenapa memilih nama enjoy sendiri? Kan tadi namanya singkatan itu. Kenapa bisa terpikir tuh pakai bahasa Inggris lagi kan? Itu gimana? Iya, jadi sebelum mendirikan enjoy itu sebenarnya ada beberapa kandidat nama ya yang udah kita pikirin bareng-bareng. Jadi kita udah ada timnya saat itu. Jadi kita udah mikirin beberapa nama. Dan akhirnya kita mutusin untuk enjoy karena tadi ada filosofinya, entertain you to feel joy, yang kalau di Indonesia ini kan menghibur kamu untuk bahagia. Gitu. Jadi kenapa singkatannya enjoy, biar gampang disebut aja, jadi kayak bilangnya enjoy nyantai gitu lah. Jadi itulah kenapa enjoy, cuman satu kata kan dan gampang disebut gitu, walaupun pengejaannya agak sulit ya. Iya betul, agak sulit ya. Tapi memang tapi tetap penyebutannya enjoy ya. Betul. Kalau boleh tahu Enjoy Production ini atau production ini berdirinya kapan sih? Udah dari kapan? Dari tahun 2024 awal tahun, pertengahan deh kayaknya, April deh. Bentar lagi mau anniversary kita. Aduh, anniversary pastinya ada ini nih, ada diskon ya. diskon Harbolnas kali ya, diskon. Tapi di Enjoy Production ini kan tadi kita bilang kreativitas kalian diuji nih. Betul. Nah, kira-kira setelah didirikan di 2024, apa aja sih yang dikerjain sama Enjoy Production? Jadi kalau di Enjoy itu kita pertama itu kita bikin tren-tren TikTok gitu, kayak kita ngonten-ngonten di TikTok, bikin POV gitu-gitu sih. Karena awalnya kan kita tuh pengennya anak muda itu nggak cuma jadi penikmat sosial media, tapi juga dia yang menghasilkan atau dia juga yang memproduksi itu gitu. Jadi awalnya kita cuma bikin POV segala macam. Akhirnya kita mulai merambah ke membantu mengembangkan UMKM, bikin video promosi gitu-gitu. Dan kalau sekarang itu kita udah masuk ke podcast, kita udah punya podcast sendiri di Enjoy Production. Nah, berarti kan udah banyak banget yang kalian kerjakan ya. Bisa dikata dari 2024 ke 2025 ini udah mau anniversary 1 tahun. Tadi udah menginjak usia 1 tahun ini kalian sudah mulai membuat podcast. Iya. Betul. Podcast itu sendiri kira-kira rencananya akan dibuat seperti apa sih? Podcast itu udah jalan 2 episode ya. Sudah baru berjalan sih sebenarnya pas awal bulan Ramadan kemarin. Dan ini juga masih minggu depan kita akan upload lagi untuk episode ketiga. Betul. Jadi kita uploadnya tuh setiap hari Selasa. jam 11 siang. Oke, jadi itu melalui akun-akun Instagram dan YouTube atau TikTok gitu. YouTube. Iya, YouTube. Nah, untuk ini kan podcast ya, bisa dibilang podcast kan punya kayak timing yang bisa dibilang nggak mungkin nih cuman 1 menit 15 detik kayak kita bikin video pendek. Jadi kalian memilih narasumber itu kalian dapatkan dari teman-teman kalian sendiri kah, atau memang orang-orang yang bisa dibilang berpengaruh lah dalam dunia entertainment yang ada di Kota Palembang ini? Enggak sih, kita lebih ke talk show sih sebenarnya kalau daripada podcast ya sebenarnya kalau untuk acara kita. Dan kita juga belum mengundang untuk narasumber, kita cuma ada 1 orang lagi anggota kita, jadi itu ada namanya Drezi. Jadi kita tuh personilnya bertiga, ada aku, ada Ica, sama 1 lagi ada Salsa. Jadi sebenarnya lebih ke pembahasan tentang anak muda, kayak misalnya kita make up, terus tuh kalau misalnya kita cerita-cerita
kegiatan Ramadan kita tuh apa. Kalau misalnya kita bukber sama teman itu ngobrolin tentang apa, kayak gitu sih. Lebih keresahan kita aja biasanya, atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalanin dulu kayak gitu. Oke. Lebih ke cerita sih Kak, lebih. Betul. Benar-benar. Jadi lebih ke kayak sharing ya. Iya, lebih ke sharing. Bareng sama kalian bertiga misalnya ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Betul. Sejauh ini berarti ini mau jalan 3 episode. Ramadannya produktif banget ya. Betul. Jadi kita memulai podcastnya itu di bulan yang baik ya. Iya, di bulan yang baik. Biar baik semuanya. Iya, jangan sampai nanti meninggalkan bekas Gen Z coming soon doang. Tapi ternyata udah dibuktikan di Betul. Ramadan ya. Tapi nggak tahu nanti Betul. setelah Ramadan apakah keresahan ini akan benar-benar terjadi ya. Biasanya mangkrak nih gitu kan. Jadi untuk podcast ini sendiri di NJ Production kira-kira masih akan berjalan setelah Lebaran ini atau udah nih waktu Ramadan aja? Oh enggak, itu kita udah Harusnya nyediain. berjalan. Kita udah nyediain tema-temanya sih, jadi emang betul. udah harus ada konsep lainnya Betul. lagi. Kita udah prepare satu season. Jadi Mantap ya. tidak akan mangkrak. Mantep ya, satu season ya langsung Jadi ya. untuk sekarang kan kita belum mengundang narasumber karena kita masih trial and error juga awal-awal. Nanti next kita akan mencoba untuk mengundang narasumber yang bisa diajak-ajak ngobrol. Biasanya sih for a start awal-awal pasti biasanya teman-teman dulu ya. Kayak teman-teman kita yang punya usaha atau apa gitu kan bisa kita ajak sambil ngobrolin juga gitu. Oke, benar-benar. Berarti memang dari lingkungan sekitar dulu ya. betul. Dan diusahakan tidak akan mangkrak pemirsa gitu. Jadi takutnya nanti sudah ada fansnya atau sudah ada yang menyukai podcast ini tiba-tiba mana nih nggak posting lagi. Itu kan kebiasaan anak-anak Gen Z Gen ya. Z banget. Nah, berarti dalam hal ini kalian sudah bisa dibilang bukan Gen Z yang suka ketiban cuman coming soon doang ya. Jadi Betul. memang udah bener-bener di bidang konten kreator ini kalian bisa dikata ya kalian bener-bener dalemin lah ya. Nah, pastikan dalam mengembangkan kreativitas Gen Z nih. Ini kan tadi kalian bertiga, terus juga podcast bikin. Itu pasti ada proses editing. Di NJ Production sendiri ada bagian-bagiannya nggak sih untuk ini? Betul, jadi di Enjoy itu kita kurang lebih bersepuluh ya. Jadi kita yang sebenarnya kalau misalnya kita ngonten-ngonten di TikTok itu kita semua sama-sama. Jadi kayak itulah kenapa kalau misalnya di TikTok ada POV-nya dari Enjoy itu pasti muncul semua ganti-gantian aja di tiap video. Tapi kalau misalnya editor itu ada, terus ada juga yang nyariin tema nanti mau ngonten apa gitu-gitu. Enggak yang semuanya talent, tapi kita gerak sama-sama sebenarnya. Talentnya juga nggak menutup kemungkinan untuk Megang ngasih tanggung jawab ide sebenarnya. atau megang tanggung jawab harus ini harus itu gitu. Jadi memang benar-benar semuanya kebagian ya, kebagian job desk ya. Betul. Nah, tadi kan kata Ica kan orang 10 ya, Ca. Berarti kan ya Gen Z semua lagi kan. Itu gimana tuh? Ada nggak sih tantangan terbesar deh buat NJ Production? Gak usah Gen Z yang di luar sana. Gen Z dalam lingkup kalian orang 10 nih pasti kan punya cara mengekspresikan kreativitasnya secara berbeda-beda ya. Betul. Itu ada nggak sih tantangan-tantangannya? Atau Sebenarnya mungkin untuk ngatasinnya lah 10 Oke. kepala loh jadi satu ya kan. Itu sebenarnya gimana? tantangan yang paling utama itu adalah mager sih Kak. Iya benar. Mager. Mager-mager. Nggak harus menutup 10 orang itu, aku sendiri aja suka mager. Jadi kayak tantangan yang paling besar menurut aku sih di Enjoy Production adalah mager sih. Jadi kadang kan kita ngumpulnya tuh udah dari jam berapa, tapi baru mulai kontennya tuh di jam berapa kayak gitu loh Kak. Bener-bener mepet banget. Bener-bener Baru ya. baru mau Sebenarnya kalau untuk pembelaannya itu kita nyari chemistry dulu, baru Nyari mood, ngonten gitu. nyari moodnya dulu. Padahal sebenarnya mager juga nyampur, nyari chemistry sambil mager. Oke, jadi memang benar-benar penyakitnya Gen Z ya, enggak mereka aja sih. Gue juga ya, aku juga kayak mager itu menjadi satu momok yang menakutkan banget ya. Betul. Setelah kita mungkin punya kayak kata Ica dan siapa tadi nama satunya? Lina. Lina. Aku nggak mau deh, mau Dwi aja. Boleh. Kita sama Biar ya, gampang. Kita sama loh Dwi, jadi aku inget Dwi. Boleh. Oke, menurut Ica sama Dwi tadi itu kan mager memang bener terasa banget ya. Apalagi 10 orang anak Gen Z semua.
alasan ketemu chemistry ternyata 10 menit terakhir sebelum bubar baru jadi kan. Nah pasti kan itu kata Ica sama Dwi tadi kayak kebanyakan ngangong-ngangongnya, terus mager-magerannya, apalagi bulan puasa ya. Udah pasti tuh aku sering banget lihat mereka berdua ini kayak duduk di sofa gitu kan, gak tahu ngapain gitu kan. Nah ini kan satu hal yang harus kalian bisa dikata atasi lah. Jadi ini kalian harus banget nih kayak punya fasilitas dan juga satu wadah buat ngeasah atau ya bisa dikata kalau aku tadi kan bilang biar yang si mager ya tadi hilang, kayak kita harus ada motivasi. Nah kira-kira apa sih yang buat kalian termotivasi nih bikin konten, terus juga bikin podcast, terus pastinya buat ngemajuin Enjoy Production ya? Betul sih, motivasi yang utama sih itu tadi, kenapa kita sebagai Gen Z anak muda itu cuman jadi penikmat sosmed aja, padahal kita tuh bisa loh jadi orang yang memproduksi itu, yang menghasilkan itu untuk menghibur orang lain, terus juga bisa menghasilkan juga cuan. Jadi betul. Jadi sebenarnya motivasinya itu sih biar kita tuh menjadi influencer lah ya untuk anak-anak lain, untuk Gen Z yang lain, biar magernya itu ada hasil gitu. Jadi kan kita mager jadi podcast nanti. Mager jadi konten video TikTok 1-2 gitu tiap kita ngumpul. Gitu sih, lebih ke walaupun mager, usahain magernya tuh ada hasil gitu. Walaupun mungkin hasilnya dimulai dari 30% dulu. Nanti next pasti akan meningkat karena kita akan udah mulai ngelihat hasilnya nih dari apa yang kita kerjakan. Kayak kita di Enjoy aja yang awalnya member-membernya itu malu-malu di depan kamera, atau kayak belum nyari pede lah betul. Terus misalnya nyari ide konten tuh stuck banget. Lama-lama tuh sekarang udah banyak, nanti kayak kita tuh ada grup kerja gitu yang isinya ngumpulin konten TikTok atau tren-tren materi-materi yang akan kita bikin. Itu tuh udah mulai banyak, nanti setiap hari ada aja yang ngirim, nanti bikin ini ya, nanti bikin ini gitu. Udah mulai bekerja otaknya, jadi kayak udah mulai punya ide masing-masing. Terus kayak kalau misalnya disuruh, misalnya ada tuntutan nih untuk misalnya kita di endorse sama produk, harus review atau harus terjun ke lapangan tuh udah pada mau. Kayak dulu kan suruh-suruhan tuh kayak ini nih coba kamu yang turun lapangan, coba kamu yang record video atau wawancara ini di jalan gitu. Sekarang tuh udah pada menawarkan diri, kayak misalnya mau nawarin produk sama orang atau mau ngewawancara orang di jalan lah, di public place gitu. Mereka akan nawarin diri, aku aja dong. Misalnya juga bikin konten yang mereka seneng nih, mereka udah ada reference konten yang mereka seneng sendiri untuk di POV, di TikTok kita. Nanti mereka langsung yang, aku aja mau bikin yang ini gitu, Cak. Itu jadi kayak berkembangnya tuh kelihatan gitu. Ya, benar-benar. Kalau menurut aku sih lebih ke karena kita udah ada target sih Kak, kayak gitu betul. Loh. Walaupun kita mager juga pasti ada hasilnya. Kalau misalnya Kak Fajar udah bilang misalnya ya, pacarnya Ica, terus udah bilang kita hari ini harus ada 4 konten ya untuk kita stok untuk berikutnya. Jadi kan mau gak mau tuh emang harus ngejar itu. Ya walaupun waktunya 10 menit tuh tiba-tiba tuh otak kayak saset langsung jalan udah ya, jadi gitu iya, kan. Jadi emang harus ada targetnya juga. Begitu juga kalau misalnya tentang PD, awalnya juga aku di belakang layar kayak gitu. Emang yang suka aja di belakang layar sebelum join Enjoy ya. Jadi emang aku punya usaha kayak gitu, tapi aku nggak mau munculin muka aku, atau aku nggak terlalu pede di depan kamera kayak gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah, ternyata nyaman juga ya di depan kamera, ngobrol sama orang-orang lain, sharing pengalaman dan segala macam. Ya udah, berarti emang fashionnya di sini. Terus juga ternyata kayak lebih nyaman aja sih. Ternyata nggak seburuk itu loh kita muncul di depan kamera, merasa brand image kita juga sebagai
makin baik dan segitu. Oke, ya berarti secara nggak langsung bisa juga menemukan jati diri ya. Betul, bener banget. menemukan Jadi- jati diri. Jadi yang awalnya Nggak bisa pede. dibilang takut banget kena sorot kamera, tiba-tiba sekarang udah kayak wah bikin konten 10 menit jadi 4 nih gitu Iya, ya. benar. Kita walaupun mager bertanggung jawab, Kak. Iya, walaupun di menit-menit terakhir Iya, ya, benar. tetap harus bertanggung jawab. Baik. Kita bakal lanjutin lagi obrolan kita nih bareng Enjoy Production dan juga sama Ica dan Lina atau Dwi atau Astuti ya. Boleh, semuanya boleh. Semua boleh ya. Jadi kita bakal lanjutin tapi nanti setelah beberapa lagu yang bakal Mita puterin. Jadi pendengar Perempat RRI Palembang jangan kemana-mana. Kalau mau tanya boleh ke WhatsApp kita, nanti ditanyakan langsung di 0897 7884 884 atau bisa tonton langsung siaran kita ini melalui YouTube kita Perempat RRI Palembang. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tau adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belidoh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
takdirnya kita tak saling cinta. Walau dipaksa tetap bukan jalannya. Meski terlanjur, aku terlanjur sayang, tapi rupanya cuma dianggap kawan. Jangan diungkit kenangan masa lalu, rasa sayangmu ternyata cuma halu. Ku pikir cinta kita selama-lamanya, tapi nyatanya sandiwara galau. Akulah nyoba untuk nerima kenyataan ini, rasa sakit yang harus dihadapi. Dulu adek ngomong cinta janji dak mendua, cuma gagah siko-sikonya di jero dada. Aku terlena percaya ada cinta apa adanya. Sepintar-pintarnya adek berejo nutupi, serapi-rapinya nyingiti rasa di hati. Aku sadar diri, aku pula ngerti, ada yang lain dibui. Akulah nyoba untuk nerima kenyataan ini, rasa sakit yang harus dihadapi. Dulu adek ngomong cinta janji dak mendua, cuma gagah siko-sikonya di jero dada. Aku terlena percaya ada cinta apa adanya. Sepintar-pintarnya adek berejo nutupi, serapi-rapinya nyingiti rasa di hati. Aku sadar diri, aku pula ngerti, ada yang lain dibui. Aku sadar diri, aku pula ngerti, ada yang lain dibui.
Baik, pendengar, kembali lagi kita di Suara Komunitas pada pagi hari ini bersama Enjoy Production. Ada Nisa atau Ica, ada Lina atau Dwi ya. Kita buat nama-nama samaran semua ya. atau gitu kan. Nah, tadi kita sedikit banyak sudah ngobrol mengenai Enjoy Production, apa aja yang mereka buat di Ramadan ini, terus juga kemajuan-kemajuan mereka lah ya, dari mager-mageran sampai satu hari 4 video dalam 10 menit. Satu pencapaian loh, jangan dibully loh. Karena memang ini anak-anak Gen Z, semuanya anak-anak Gen Z orang 10. Kayak kata si Lina tadi, kalau pacarnya Ica udah bilang hari ini 4 konten, nah, harus mau nggak mau ikutin ya. Harus bikin konten. Nah, biasanya konten-konten yang sering kalian bikin kan tadi ada POV, terus juga konten-konten yang lagi bisa dikata viral-viral lah ya sekarang. Nah, kira-kira gimana nih strategi kalian Enjoy Production sendiri dalam mendorong kreativitas Gen Z ya, untuk ngasilin sebuah konten yang kreatif deh, yang bisa berdampak untuk Gen Z lainnya? Boleh tuh, biasanya kita ada komunitasnya juga sih tentang content creator. Itu biasanya kita akan kumpul untuk sharing pengalaman. Kayak kemarin itu 2 minggu yang lalu kita sharing tentang bagaimana kita cara editing yang baik, simple dan kompleks, kayak pakai HP aja. Kalau dulu kan kita pakai kayak ada Filmora dan segala macam yang mungkin berat dan harus pakai laptop kan Kak. Tapi kalau sekarang tuh semua orang tuh bisa ngedit, kayak ibu-ibu sekarang aja bisa ngedit dengan aktivitas dia yang juga pasti sibuk kan di rumah. Terus minggu kemarin juga kita sharing sama salah satu selebgram Palembang, ada yang namanya Kak Juju, dengan akun apa ya namanya, si Konyol. Iya, Iya, itu juga kita sharing pengalamannya tentang gimana sih buat konten yang baik, yang nggak menjerumus ke sana sini kayak gitu, lebih yang aman dan mungkin lebih praktis juga untuk Gen Z juga tuh. Kayak gitu sih Kak. Jadi memang dalam hal ini kalian juga masih bisa dikata banyak berdiskusi ya, Iya, sama betul. orang-orang terlebih dahulu yang sudah celup nih ke Iya. dunia konten creator ini sendiri betul. gitu. Dan pastinya Gen Z ini kan bisa dikata kita ke Gen Z-nya nih, karena kan di dalam topik kita ini kan ngembangin kreativitasnya Gen Z. Kayak kata Ica sama Lina tadi, Gen Z ini penyakitnya satu, malas. Nah, gimana sih caranya Enjoy Production ini ngebantu para Gen Z buat mengidentifikasi passion dan bakatnya di tengah banyak banget pilihan platform dan juga tren-tren digital yang lagi viral ini? Kalau kita kan mencoba menjadi influencer ya Kak ya. Kita mencoba menjadi influencer. Enjoy ini lagi tebar jala istilahnya gitu. Jadi kita tuh lagi tebar jala. Kita bikin konten itu ada POV, ada tren, terus juga kita kadang benar-benar bikin yang ide fresh gitu dari kita. Jadi kayak kita lagi nebar jalan nih, yang mana yang lagi banyak viewersnya, yang banyak diminati gitu. Kalau misalnya untuk meninfluence Gen Z agar tidak mager gitu dan berkreativitas, kita lebih ke kadang misalnya kita lagi live kita akan sharing gitu, terus kita juga join komunitas. Sekarang kita lagi join Sambuka Digital, di mana kita bareng-bareng sesama Gen Z juga, kita sama-sama sharing apa aja nih permasalahan kita di dalam konten ini gitu-gitu. Lebih ke apa ya, kita ngajakinnya sharing. Terus juga kalau misalnya dalam menginfluence di sosmed dan dari video-video yang kita bikin, lebih ke POV yang kita bikin atau jumlah video yang kita post gitu. Kayak mungkin misalnya kalau misalnya followers yang dari awal mungkin akan ngelihat kalau kita tuh udah mulai apa ya, upgrade gitu. Kayak yang awalnya cuman seminggu sekali jadi seminggu 2 kali, jadi seminggu 3 kali gitu sih. Lebih ke apa ya, berproses bersama lah gitu. Terus kayak udah mulai ke podcast. Jadi kayak kita berusaha
ngasih lihat kalau misalnya kalau misalnya walaupun Gen Z itu males tapi bisa produktif juga gitu. Oke, berarti dalam hal ini kalian juga punya program ya buat ngembangin keterampilan ya. Jadi Betul. mulai dari tadi kata Lina tadi ada editing video, terus juga desain grafis mungkin dipelajarin juga ya. Iya, Kalau termasuk- sharing-sharing kan kita dapat ilmu, mereka juga Betul. kita bagi-bagi lah ya, bagi-bagi ilmu. Nah, kira-kira dari AJ Production sendiri ada metode khusus nggak sih dalam nyampein bisa dibilang satu materi? Tadi kan kayak kata Lina sama si Ica, kalian juga membantu UMKM, terus juga ada beberapa vendor-vendor juga yang kerja sama kalian. Ini kan ada market pasarnya nih atau tujuannya. Gimana sih cara kalian nyampein pesan-pesan itu biar bisa diterima nih sama para Gen Z seumuran kalian ya, yang biasanya tuh lebih tertarik buat nonton video pendek dibanding membaca. Itu gimana tuh caranya? Kalau kita ya misalnya kita mempromosikan sesuatu, kita dari awal itu soft selling. Jadi kayak kita enggak yang terang-terangan misal ada produknya langsung kita kasih tahu produknya ini gitu-gitu. Enggak, kita lebih ke soft selling. Jadi kita misalnya dimasukin drama atau kita dibikinin atau kita bikin POV, ternyata yang dipromosiin tuh barang ini, misalnya yang dipromosiin tuh ini produk ini gitu. Jadi kayak sebagai Gen Z kita mencoba untuk mempromosikan sesuatu itu secara soft selling gitu. Oke. Jadi nggak gamblang banget mempromosikan ini gitu kan. Enggak kayak misalnya harus beli ini ya, ini harganya segini, ini murah banget kayak gitu. Enggak, lebih ke kayak kita buat drama kayak ada yang nyomot barang tiba-tiba ketahuan ternyata Iya, kita gitu. jual barang-barang yang seperti ini loh guys, kayak gitu. Karena kita kan kalau misalnya ngelihat video yang dari awal udah nunjukin kalau itu tuh iklan, pasti kita mager kan, langsung kita benar-benar. scroll gitu. Jadi kita lebih ke kita bikin dulu kayak ada dramanya, ada POV-nya gitu. Nanti di akhir baru akan ada selipan-selipan kalau itu kita lagi promosiin gitu. Oke, jadi memang benar-benar melalui pendekatan-pendekatan ya yang biasa dengan kebiasaan kalian ya, kayak kata Lina sama si Ica tadi. Kalau kita kan dari awal udah tahu nih ini promosi udah nggak mau nih gitu kan, nggak mau kemakan sama promo-promo ya. Jadi kalian menyelipkan salah satu konten kalian yang aku lihat tuh yang di toko plastik ya. Nah, itu juga yang salah cowok satu itu ya, yang cowok salah itu. satu challenge juga untuk kita. Ini gimana ya jual barang seperti ini yang biasanya tuh pasarnya adalah emak-emak ataupun ibu-ibu yang suka arisan kayak gitu loh. Ini gimana biar anak-anak Gen Z nih beli juga nih. Oke, Kayak gitu loh. Bener. Biar nyampe, biar biar FYP nyampe. ke Gen Z ini gimana nih gitu. Iya, benar-benar biar anak-anak Gen Z yang biasanya mager ngisi kosan tergerak hatinya ya untuk ngebeli produk-produk plastik yang kalian promosikan itu. Benar. Jadi memang pastinya harus ada strategi kayak kata Ica sama Lina tadi, harus ada strateginya nih, ada tataran-tatarannya, ada juga runtutan acaranya. Kalau kita bilang rundown ya. Dan pastinya karena pasarnya mereka di media sosial hampir 75% itu Gen Z ya. Jadi betul. memang kita harus benar-benar nyesuaiin gitu kan. Nah, menurut kalian ada nggak sih metode-metode khusus yang dipakai sama NJ Production untuk menginspirasi Gen Z biar berpikir ini nggak out of the box gitu. Jadi kayak ini kontennya keren nih, bisa dicontoh. Itu ada nggak sih kepikiran nggak sama kalian mau kayak metode-metode khusus kayak kan tadi kata Lina sama Ica nggak langsung door to door kan, nggak langsung ini produknya loh, enggak gitu kan. Selain itu ada nggak sih yang lain yang biasa kalian pakai? Kalau kita biasanya itu kalau mempromosikan sesuatu itu kayak tadi soft selling segala macam itu. Terus untuk idenya ya mungkin yang menjadi suatu signature gitu, biasanya kita diskusi dulu. Jadi kayak kita akan mendiskusikan gimana nih kalau ini gitu. Pasti misalnya kita mempromosikan produk, kita nggak cuman si soft selling ini juga, tapi kita akan ngikutin tren. Misalnya lagi ada tren, kita akan ngepromosiin sesuatu tuh lewat tren itu, tapi balik lagi nggak langsung terang-terangan kita mempromosikan sesuatu gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang kayak
yang kayak khususnya apa yang dilakukan oleh NJ Production tuh lebih ke kita memperbanyak diskusi, terus kita biasanya nyari-nyari referensi di platform-platform online, sosmed, dan kita akan nyari yang paling sedikit nggak ada yang pakai gitu, kayak misalnya ide baru, lebih ke ide baru yang kita punya gitu sih. Itulah kenapa ada yang yang di plastik itu, ada yang nyolong gitu, Iya kan. bener. Itu sebenarnya idenya itu spontan sih Kak. Iya bener. Jadi emang bener-bener spontan aja keluar. Gimana Kayak kalau misalnya dicolong kita aja gitu bikin drama yang ada yang ngambil barang tapi nanti ketahuan dan ternyata harganya murah loh. Kenapa harus melakukan tindakan seperti itu kayak gitu. Oke. Jadi itu yang kita diskusiin bersama. Iya, Jadi lebih ke kayak diskusi akhirnya tentang timnya. benar, akhirnya muncul lah gini. Jadi lebih ke di awal untuk membuat fresh idea itu biasanya kita diskusi dulu sih. Diskusi bareng, udah dapat langsung kita eksekusi gitu. Oke, jadi memang langsung eksekusi ya gitu, anak-anak Gen Z banget ya. Indomie aja pakai proses ya, anak Gen Z enggak gitu. Tiba-tiba jadi gitu kan. Nah ini pastinya kan di media sosial ini kan kalian harus bener-bener kayak menjaga. Kayak tadi dari awal kita bilang personal branding harus kuat nih di era digital ya. Betul. Kayak tadi kata Lina sama Ica tadi kan dari awal udah halo, selamat pagi gitu kan. Padahal makin kesini kayaknya ketawanya makin besar gitu kan. Apalagi menceritakan tentang perjalanan mereka di NJ Production ini. Nah, kalau kalian sendiri sebagai Gen Z yang punya aktivitas di NJ Production, ada nggak sih saran buat Gen Z cara mereka buat membangun personal branding mereka biar mereka punya kedudukan nih di era media sosial yang bisa dikata sekarang udah besar banget ya. Mana-mana orang-orang tuh dikit-dikit viral di media sosial. Jangan sampai yang viral itu malah yang nggak bagusnya gitu kan. Ada orang-orang yang bikin video cuman kayak bisa dibilang nggak niat, ternyata FYP nih. Giliran kita bikinnya bener-bener prepare, bener-bener kayak pakai baju ini nih keren segala macam, kayak kata kalian tadi ada runtutannya gimana-gimananya, tiba-tiba nggak FYP. Itu gimana sih cara kalian atau saran kalian buat teman-teman di luar sana, para Gen Z yang mau mulai mungkin membuat personal branding dia di media sosialnya? Kalau menurut aku sih personal branding tuh penting banget ya, apalagi kalau untuk di media sosial kayak gitu. Orang tuh taunya kalian tuh di media sosial. Entah nantinya di kenyataannya akan berbeda juga, ya sebenarnya resiko juga sih sebenarnya kalau kita kerja di depan kamera kayak gini. Tapi pertama itu sebenarnya pede dulu guys. Kalau kalian nggak pede, kaliannya akan kikuk juga. Apalagi sekarang tuh banyak banget yang personal brandingnya tuh membangun citra yang kayak suka bikin orang ketawa dengan hal-hal yang sangat spontan dan segala macam. Itu malahan yang lagi naik-naiknya sekarang. Kayak ngomong tuh benar-benar yang ceplas-ceplos, tapi harus dipikirkan lagi guys. Akankah itu akan berdampak buruk nantinya atau bagaimana? Jadi kita tuh benar-benar harus yang memikirkan banget. Nih kalau misalnya aku ngomong kayak gini nih, dampaknya gimana ya? Jadi pokoknya harus berhati-hati banget untuk membangun personal branding. Cara yang lebih baik mungkin nggak 100% kita memunculkan sifat asli kita juga di depan kamera kan guys, tapi emang benar-benar yang harus mencerminkan diri kita juga. Kalau misalnya aslinya kita tuh kayak gini loh, kayak gitu loh, nggak harus yang berbeda 100% juga enggak. Tapi memang harus yang tetap yang namanya sopan santun, adab dan segala macam itu memang harus diutamakan kalau untuk sekarang sih menurut aku. Betul, lebih ke kita juga harus memikirkan jejak digital itu ada gitu. Kayak jadi kalau misalnya kita ingin membuat personal branding sih menurut aku ya terserah dari diri kita akan lebih nyamannya yang bagaimana, tapi tolong ambil aman kayak karena kan zaman sekarang tuh banyak banget hal-hal yang viral itu nggak semuanya mendidik atau nggak semuanya berisi gitu kan, tapi paling enggak tidak negatif gitu. Jadi paling enggak jangan menjadi Gen Z yang menginfluence hal negatif gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau misalnya ingin membranding diri ya silahkan kita berkreativitas, mau kita menjadi orang yang lawak banget atau sering membuat video-video lucu atau make upan badut-badut atau apa sih yang lucu, semuanya itu
tergantung kreativitas kita masing-masing, tapi jangan sampai menginfluence hal-hal negatif sih kalau dari aku. Kalau misalnya kita ingin menjadi influencer kan menurut aku kita dapat menginfluence orang atau kita dapat mempengaruhi orang lain untuk ini untuk itu. Nah, jangan sampai hal-hal yang negatif itu yang kita tampilkan, yang kita influence, yang kita pengaruh, yang kita bawa pengaruh untuk orang lain itu jangan sampai hal-hal yang negatif gitu sih. Jadi lebih ke sebagai Gen Z ya, lebih ke kita juga harus memikirkan banget kalau jejak digital itu ada. Jadi kan zaman sekarang kalau misalnya kita mau masuk kerja pasti yang dicek sosmed juga kan, like, pasti akan ditanya sosial media ini apa, harus masukin username sosmed. Nah jadi kayak ya nggak apa-apa untuk itu tolong jangan membawa hal yang negatif aja sih, karena jejak digital itu ada banget dan abadi kayaknya kalau kita nggak hapus sendiri atau bahkan juga udah bisa disebar-sebarin orang gitu-gitu kan. Jadi kayak jejak digital itu harus benar-benar dipikirin sih kalau dari aku. Oke, benar-benar. Jadi benar-benar harus yang pikir 2 kali atau beribu-ribu kali untuk melakukan tindakan juga sih. Iya benar. Bisa jadi yang tadinya kita cuman buat konten di media sosial kita, tiba-tiba kayak kata Ica tadi viral, terus di posting sama orang-orang. Kita kan nggak bisa nih ngejangkau akun mana aja nih yang posting gitu kan. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan lagi berulang kali. Kira-kira ini diposting bisa berdampak apa nih ke depannya. Oke. Nah, nggak kerasa ya. Huru-hara cap cuap gitu kan. Terakhir deh dari Lina sama Anissa, kira-kira harapan ke depannya buat Enjoy Production ini mau gimana nih? Kalau dari aku sih ingin lebih berkembang lagi aja, terus tidak menutup kemungkinan juga untuk Gen Z yang menonton ini atau mendengarkan ini kalau mau ikut berkembang, mengembangkan diri bersama Enjoy, bisa langsung aja hubungin kita di sosmed kita, karena pastinya kita akan membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif-kreatif, Gen Z yang ingin berkembang, yang ingin ikut serta menjadi influencer yang dapat menginfluence teman-teman yang lain ke hal-hal yang positif. Jadi menurut aku untuk Enjoy Production semoga lebih berkembang lagi dan lebih aktif lagi. Semoga podcastnya juga tidak mangkrak. Amin ya, itu yang paling ku aminin deh. Kayaknya aku mau main-main ke YouTube mereka ya. Siapa tahu nanti udah nonton 2 episode, mana nih episode 3 kan? Kayak kataku tadi, mana nih gitu kan, banyak orang suka bertanya-tanya ya. Nggak tahu yang ngejain Gen Z. Kalau dari Lina sendiri gimana Lina? Ya sama sih sebenarnya kalau untuk perkembangan untuk Enjoy juga semoga kita juga bisa membantu UMKM yang lainnya juga untuk mempromosikan barang-barang, tidak hanya barang yang kayak misalnya plastik dan segala macam, kita juga bisa ke makanan juga membantu promosi. Terus juga ya semoga ya podcastnya semakin jaya juga. Jaya. Enjoy-nya juga jaya. Enjoy juga jaya. Dan karena aku sebagai PJ-nya dari podcast itu, jadi berharap semoga kalian semua juga enjoy dalam menonton semua konten-konten kita ya. Betul. Menghibur kalian juga, apalagi kalau misalnya menunggu buka puasa bisa tuh sambil nonton podcast kita. Oke, mantap ya. Kalau nonton podcastnya di mana sih? Di YouTube Enjoy Production. Enjoy Production. Jadi jangan salah ya, bukan Enjoy tapi ENT, ada T-nya ya. Ada T-nya. Jadi jangan salah, nanti Enjoy Production yang lain. Jadi kalau mau gabung sama Enjoy Production juga bisa ya. Iya, bisa langsung DM kita di TikTok atau Instagram kita. Oke, mereka mencari talent-talent untuk jadi tumbal ya. Tumbal nggak tumbal proyek. Maksudnya tuh dinaikin jadi seleb TikTok gitu kan. Seperti teman-teman kita ini, sepertinya mereka ini seleb TikTok. Oke, nggak kerasa ya. Itu serunya ya. Karena tadi aku agak sedikit kecewa, mereka di depan itu sedikit kayak selamat pagi gitu, kalian dengar sendiri ya. Jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mendengarkan obrolan pagi ini sedikit terkejut ya, wajar ya, karena memang terkadang lain di luar lain di dalam gitu. Jadi kalian kalau dengerin sepotong-sepotong tuh bakal kayak sedikit miskomunikasi sama kita, tapi kalau dengerin fullnya pasti banyak banget dagingnya di obrolan kita pagi ini bersama Enjoy Production dan juga Ica sama Lina ya. So terima kasih
Ica sama Lina udah main kesini lagi. Iya, terima Lagi kasih ya. banyak Yes. Kakak. Boleh dong kapan-kapan main lagi. Ya. Nanti kapan-kapan kalau main lagi kita full time, full team Boleh, boleh. ya, full team pasti. Oke, kalau begitu pendengar, kalau kalian ketinggalan acara kita pagi ini, boleh nonton langsung lagi di YouTube kita Perempat RRI Palembang ya, karena masih bakal tersimpan rapih di sana ya. Jejak digital. Jejak digital. Jadi untuk teman-teman Gen Z seperti kata Lina dan Anissa lagi, lebih berpikir lagi untuk memposting sesuatu hal di media sosial kamu karena itu bisa jadi jejak digital kamu. Untuk itu terima kasih dan saya Mita, selamat pagi. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa. Kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pelok tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.